Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antara warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tidak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekadar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi, seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus lalu membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija yang terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus lalu mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, anak-anak, itulah tadi kisah Pak Tulus sebagai kepala desa yang sangat peduli kepada warganya. Selanjutnya, anak-anak, sekarang kalian buatlah peta pikiran berdasarkan kisah Pak Tulus tadi. Nah, kita akan mulai dari judul. Judul cerita tadi adalah pentingnya budaya tegur sapa. Lalu, tokoh yang terdapat pada cerita itu adalah Nenek Ija dan Pak Tulus. Sifat tokohnya yaitu sebagai berikut. Nenek Ija mandiri dan Pak Tulus suka menolong. Tempat cerita tersebut adalah di desa Serehwangi. Awal ceritanya yaitu kedekatan warga desa Serehwangi. Akhir dari cerita yaitu tegur sapa membangun kepedulian. Selanjutnya, pesan moral dari cerita tadi adalah bahwa kita harus saling membantu dalam kesulitan.
Selanjutnya, anak-anak jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Yang bisa kita contoh dari Pak Tulus yaitu Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Dan Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga dari Pancasila? Coba kalian jelaskan ya. Dengan membantu warganya, Pak Tulus telah mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga dari Pancasila. Selanjutnya, anak-anak tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga desa Serehwangi. Yang bisa kita contoh antara lain bahwa perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Lalu ketika berpapasan, mereka saling menegur. Hal baik yang lainnya yaitu bahwa warga akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Dan yang terakhir yaitu semua sukarela membantu. Lalu anak-anak, apakah warga desa Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga dari Pancasila? Coba kalian jelaskan ya. Warga kampung Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga dari Pancasila karena telah menjaga persatuan dan juga kerukunan antar warga. Pertanyaan selanjutnya, meskipun kamu bukan warga desa Serehwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ija? Jelaskan alasanmu ya. Hal yang dapat dilakukan yaitu membantu dan memberikan perhatian kepada Nenek Ija, karena Nenek Ija sudah tua dan tinggal seorang diri. Selain itu, merupakan kewajiban kita untuk menolong orang yang membutuhkan. Lalu anak-anak, sikap-sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga desa Serehwangi? Sikap baiknya antara lain saling bertegur sapa, saling menolong, dan saling peduli terhadap lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga dari Pancasila? Nah, diantaranya adalah sebagai berikut: bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, dan juga memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.